Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita siap. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau undang Tuhan ke tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, buat anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami undang Kau masuk dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anu hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Oh Yesus, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Betapa indahnya diam dalam hadirat Tuhan. Saat berhadapan dengan kami mau duduk diam di dalam bait-Mu Tuhan. memandang wajah-Mu, Yes. Yesus kekasih jiwa. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau mengundang Engkau masuk dalam hidup kami. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, oh haleluya, penuhi kami Tuhan. Kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Kami haus Tuhan, ku rindu selalu Jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dengan segenap hati. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Yes, kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu turun di tempat ini Yesus.
Oh Yesus, kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Oh, kami rindu Tuhan. Yes. Haleluya Yesus, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Oh haleluya. Hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Oh, kami rindu Tuhan, kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu turun di tempat ini, memenuhi kami Tuhan. Ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami, penuhi kami Tuhan. Oh haleluya, Kau nyatakan Tuhan
Kuasa-Mu di tempat ini memenuhi hidup kami Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, layakkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih. Penuhi kami semua Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terus menyembah Tuhan. Oh terima kasih. Hanya Kau yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau bertata atas pujian ini, kami percaya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu kami rasakan. Haleluya. Terima kasih, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kami menikmati Tuhan kasih-Mu. Kami rasakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Damai sejahtera turun atas kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, oh Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Layakkan kami, pakai kami. Lama sikit. Ira papa sikit. Ira papa sikit. Hosana, Hosana. Saya undang Bapak itu untuk bangkit berdiri. Hosana in the high. Mari angkat tangan kita, katakan Hosana, Hosana, Hosana in the high. Yes. Kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan, Para Raja di atas segala raja. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The rulers here, the rulers here. I see His love and mercy washing over all our sin. The
people sing, the people sing. Katakan Hosana, 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 Hosana in the high, Hosana, 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 Hosana in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival starting as we pray and sing. We run our knees, we run our knees. Hosana, Hosana, Hosana in the high, Hosana. Hosana, Hosana in the highest. Hallelujah. Katakan, heal my heart and make it clean. Yes. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart, break my heart for what breaks your everything I am. Oh yes, from into eternity. Mari semuanya kita katakan bersama, Hosana, Hosana. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hosana in the highest. Katakan Hosana, 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 Hosana in the highest. Hosana, 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Haleluya, Kau bertahta Tuhan dalam hidup kami. Hosana in the highest. Ya Rama ya Seke. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes. Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Amin. Engkau layak disembah Tuhan. Amin. Bertata atas hidup kami Yesus. Bertata
Natal atas pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami memberi yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Karena Engkau telah mempersembahkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari semua yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Siapa yang siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tiba saatnya. Kami berkumpul bersatu tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, haleluya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari semuanya boleh bertepuk tangan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan
kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, kerajaan-Mu ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Yes. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan. Kami bawa doa-doa kami Tuhan. Amin. Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Yes. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa. Kami persilakan kepada petugas doa syafaat. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Yes. Amin. Oh Tuhan. Ya Yesus. Amin. Yes. Yes. Amin. Berikan pengesahan. Yes. Amin. Amin. Yes. Ya Yesus. Amin. Yes. Ya. Amin. Yes. Amin. Amin. Yes. Ya Tuhan. Amin. Amin. Yes. Oh Yesus. Ya Tuhan. Amin. Ya. Amin. 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 Ya Yesus. Yes. Ya Yesus. Amin. Ya. Amin. Yes.
Amin. Kami serahkan doa-doa kami Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yes. Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan. Amin. Yes. Bila nanti Telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kami juga siapkan hati kami Tuhan, yang mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh Tuhan dan berbuah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya. Yang terbaik, walau mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan Ya Tuhan, ajar kami yang terbaik, memahami waktu-Mu Tuhan. walau kadang Ajar kami untuk tetap kuat dan bertahan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang katakan, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Tuhan. Sekali lagi katakan dengan penuh percaya, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dalam setiap hidup kami, jalan hidup kami, ada tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Tuhan yang mengatur hidup kami dan menyertai kami, dan akan membuka jalan yang tertutup dan akan meratakan setiap jalan-jalan kami. Kami percaya Tuhan,
Karena kami tahu, kami percaya Engkau Allah adalah Allah yang setia, Allah yang benar, dan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kiranya segala pujian kami, penyembahan kami hari ini boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Apa kabar Pak? Oh, mau bersaksi? Iya. Boleh. Ya, silakan. Mari maju Pak ke depan untuk bersaksi. Dari apa ya? Judul Adakah Damai dalam Kesesakan? Saudara tahu ya, saya seorang yang punya usaha. Pertanyaannya seperti tadi ya, adakah damai dalam krisis? Saya juga mengalami hal yang seperti umumnya pengusaha, pasti rugi, bukan pasti menurun, bukan rugi. Tetapi saya lebih daripada itu. Saya bulan-bulan ini mengalami kerugian karena harga turun begitu cepat, dan mau ndak mau ya sudah, karena keadaan, dan kita menerima. Bisakah hati kita tetap bersyukur dan berpaut pada Tuhan, bahwa Tuhan itu memelihara kita? Bukan itu saja, saya juga harus menabur, karena dengan menabur pasti saya akan menuai, dan hal itu tidak mudah karena dalam keadaan begini. Tapi kalau kita punya hati yang mengasihi, terutama mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengasihi sesama kita, meskipun keadaan tidak memungkinkan dan bisnis sedang rugi. Kita mau belajar saat ini untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apapun keadaan ini tidak membuat kita takut. Tidak boleh kita membawa kita ke dalam kegentaran. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Apalagi kita sedang membangun. Kita tahu keadaan gereja, bagaimana keuangan kita. Dalam keadaan yang begini susah. Kita mau menabur juga susah. Tapi percaya bahwa apa yang kita tabur pasti kita yang tuai dengan bersorak-sorai. Amin. Saya mengalami kerugian, bulan-bulan ini turun terus, omset turun, pendapatannya turun, nambah minus, barangkali minus, saya katakan minus karena rugi. Dan pajak itu juga tidak boleh, tidak harus dibayar. Amin. Harus dibayar, rugi nggak rugi, pajak nggak mengenal kamu rugi apa untung, tetap kita harus bayar. Dan itu saya lakukan, karena itu haknya pemerintah. Seperti katakan Tuhan, hak yang punya pemerintah ya kasih pemerintah, hak untuk kita, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Amin. Jadi saat keadaan begini, adakah damai di hati kita? Adakah kita masih percaya bahwa Tuhan memelihara kita? Memang dilihat dari segi hati,
kita merasa eman juga kalau memberi. Eman kalau kita menabur. Saya aja kekurangan. Saya aja masih harus berjuang. Tapi bagaimana hati kita terpaut pada Tuhan bahwa Tuhan pasti pelihara. Pasti pelihara bahkan Tuhan cukupi. Saya percaya badai pasti berlalu. Amin. Covid ini tidak mungkin kita lemah. Tapi semangat bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan memberi yang terbaik bagi kita dan membangkitkan kita. Amin. Jangan loko, jangan takut. Saya rugi. Saya mengalami kerugian, tapi saya bisa menabur. Tetap saya lakukan. Dengan istri saya ngomong, ini butuh. Kita rugi loh. Ya sudah. Kita tabur. Banyak yang kita tabur. Enggak tahu, pokoknya kita tergerak, kita tabur. Kita tergerak, kita tabur. Kalau memang kita tidak tergerak, Tuhan enggak ngomong bukan jangan atau gimana, kita enggak tergerak hati kita, ya sudah kita mandek. Tapi kalau Tuhan gerakkan, yuk kita tabur. Semampu kita. Bukan sebesar apa yang kita punya, tapi yang Tuhan mau ya berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Daniel. Ya, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Itu Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa. Kadang kalau orang bersaksi itu kalau dapat cuan gede, betul ya? Dapat rumah, dapat jodoh, bersaksi. Dapat apa lagi? Dapat order, bersaksi. Tapi luar biasa, saudara. Jadi orang percaya itu yang luar biasa meskipun dalam keadaan tadi katakan apa? Rugi, bersaksi. Karena bersaksi itu intinya adalah tidak sedang memperlihatkan kehebatan kita, tapi kita sedang memperlihatkan kehebatan Tuhan, bahwa di tengah-tengah krisis apapun Tuhan pasti tolong. Amin. Iya, itu hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Kalau beberapa minggu ini kita sudah belajar firman Tuhan, ya bagaimana 2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana menjaga hati yang sehat, karena dari hati ini pusat kehidupan kita, ya. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, minggu yang kemarin kita juga belajar tentang bagaimana sih kita bisa memiliki kehidupan rohani yang sehat, ya. Hatinya bagaimana sehat, hidup rohani yang sehat. Nah, yang Tuhan bukakan bagi kita adalah bahwa orang percaya, setiap orang percaya itu pada dasarnya didesain Allah untuk hidup dalam satu komunitas, ya, komunitas keluarga rohani, komunitas keluarganya Allah didesain, ya. Ada beberapa hal di Alkitab Tuhan tunjukkan tentang hubungan antara Bapa dengan anak. Ini sebuah komunitas. Bagaimana Tuhan berkata bahwa jemaat Tuhan itu adalah domba. Domba itu adalah binatang yang dia sangat membutuhkan komunitas domba yang lain. Domba tidak pernah hidup sendiri. Ya, jadi Alkitab juga berkata bahwa kita ini dikatakan sebagai satu tubuh Kristus. Kristus kepala, kita anggotanya. Ya, yang masing-masing punya fungsi. Itu juga bicara tentang komunitas. Jadi bagaimana setiap orang percaya didesain Allah untuk hidup dalam komunitas. Ya, dalam hal ini Tuhan memberikan kepada kita gerejanya. Gereja jangan dibayangkan hanya gedung gereja. Gereja adalah sebuah komunitas di dalamnya, di mana kita saling mendukung satu yang lain. Dan hari ini saudara, saya ingin kita akan belajar melihat apa sih yang sebetulnya menjadi keinginan Tuhan bagi kita, khususnya bagi gereja kita, saudara. Dalam beberapa waktu ini, saudara, ya saya dibawa Tuhan kepada satu pengalaman yang saya pikir luar biasa, saudara. Bagaimana ya kita tahu bersama Tuhan sudah memberikan kepada kita sebidang tanah untuk kita pakai sebagai gereja untuk
tempat ibadah. Waktu kita dapatkan tempat itu, ya secara tempat belum memungkinkan untuk tempat kita ibadah, belum memungkinkan karena itu rumah tua. Jadi ada banyak kerusakan di mana-mana. Padahal bulan Agustus ini ya kita harus sudah pindah ke sana. Jadi mungkin bulan depan kita sudah mulai boyongan ke tempat yang baru. Saya sudah mulai berpikir sejak bulan Januari. Kira-kira bagaimana ya Tuhan? Ya, karena apa? Memang keadaan yang terjadi, saudara. Melihat keuangan gereja, melihat keadaan jemaat, situasi yang sedang terjadi, rasanya mustahil untuk kita bisa mungkin membangun tempat di sana, merenovasi tempat di sana. Paling tidak bisa dipakai untuk ibadah dan nanti ada pastori yang bisa kami pakai. Karena rumah sudah saya serahkan kepada Tuhan semuanya, saudara. Sehingga saya pikir ya kalau saya nggak ada tempat tinggal nanti bagaimana. Jadi saya ambil pokoknya yang penting bagaimana ada gereja untuk ibadah. Ya. Dalam pergumulan itu, saudara, saya sebetulnya berpikir bagaimana ya, apa yang harus kita buat? Ya ada panitia, tetapi ya karena memang kondisi keadaan jadi panitia pun belum bergerak, ya panitia pun belum action begitu. Jadi saya pikir akhirnya waktu itu, saudara, karena saya berpikir kita harus melangkah, kita harus berbuat sesuatu. Lalu ketika saya lihat keuangan gereja, nggak mungkin ini. Lalu saya melihat keuangan. Jadi keuangan kami pribadi, keluarga kami ada uang sekitar 5 juta. Hanya itu 5 juta. Kalau tabungan itu dinolkan itu ya 5 juta itu, saudara. Lalu kami berpikir bagaimana ya sekali lagi waktu itu yang saya sambati, sharingi Pak Bodo. Itu bagaimana kalau dibongkar? 5 juta cukup? Oh cukup, bongkar saja cukup ya paling tukang berapa sih seminggu? Ya seminggu kalau 3 orang ya sekitar 2 juta ya, berarti masih cukup kan. Tapi ternyata ketika tukang mulai datang bongkar, itu bukan hanya bongkar, tapi karena strukturnya itu tidak ada yang mengikat, jadi di atasnya tidak ada cor, jadi harus dicor dulu keliling, lalu dibuat tiang penopang supaya nggak ambruk. Kalau dibongkar ambruk. Waduh, saya sebetulnya mulai deg-degan sudah. Ini beli besi, pasti beli semen, pasir dan lain sebagainya. Saya mulai deg-degan, tetapi satu persatu hari demi hari dilewati dengan perjuangan doa, perjuangan iman, perjuangan percaya untuk terus berharap kepada Tuhan. Ya, setiap kali kami melihat ya keuangan gereja, nggak mungkin saya ambil keuangan gereja itu untuk membangun, tidak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi saya memutuskan, saya dengan istri, pokoknya keuangan gereja ini bukan tidak dialokasikan untuk pembangunan di sana, menyelesaikan yang lain, menyelesaikan operasional harian, bulanan, selesaikan itu. Ini pembangunan kita berharap kepada Tuhan dengan cara yang lain. Jadi sama sekali dari keuangan. Lalu mulai berjalan. Ketika mulai berjalan, dana mulai hanya 5 juta curang. Cepat habis. Lalu saya mulai bingung. Bagaimana ya? Saya mulai Tuhan ingatkan. Ketika kita mulai melangkah, Tuhan memberikan rema kepada kita tentang Elia dan janda miskin ya. Yang dimana waktu itu janda miskin itu hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan ketika hamba Tuhan ini datang kepada janda miskin yang punya anak itu,
masa itu masa kelaparan ya. Mungkin kalau seperti sekarang masa pandemi, paceklik. Janda itu berpikir kalau ini saya buat makanan ya saya makan sekali dua kali, setelah itu sudah nggak ada lagi yang dimakan, mati. Tapi hari itu Tuhan datang melalui hambanya dan meminta itu. Lalu janda itu dia serahkan semua loh saudara. Semua dia serahkan, dia buat, bukan hanya serahkan, dia buat. Saya pikir waktu dia buat, coba kalau orang lapar lalu buat makanan, kira-kira bagaimana saudara? Kemelecer ya, berharapnya nanti kalau sudah mateng pasti dinimpang. Ini sudah lapar, buat makanan lalu mateng. Ayo, kalau tadi masih jadi tepung mungkin nggak kroso saudara. Begitu sudah mateng, kebul-kebul, ini lapar, sementara diminta oleh hamba Tuhan. Pasti itu sebuah pergumulan yang tidak berat, tidak ringan, itu berat. Tapi dia lalu memberikannya kepada hambanya. Ketika diserahkan itu apa yang terjadi saudara? Waktu dia buat sekali, dua kali, minyaknya itu tidak habis, dan juga tepungnya itu ternyata tidak habis, sampai Alkitab berkata Tuhan memelihara keluarga itu melewati masa yang sulit. Dan itu yang kami pegang, itu yang waktu itu saya pegang. Iya Tuhan, oke. Berarti semua ya Tuhan. Ya. Saya mulai berpikir, rumah sudah saya serahkan. Apa nih ya? Tabungan yang ada tak serahkan. Apalagi ya. Bahkan kami komitmen gereja ini bukan atas nama saya pribadi, langsung dipindahkan atas nama Gereja Bethel Indonesia. Jadi bukan warisan untuk anak-anak saya, bukan, tapi atas nama Gereja Bethel Indonesia. Ada hamba Tuhan ngomong saya, kowe wis dipikir, sudah saya serahkan. Lalu saya berpikir apa lagi? Masih ada. Saya punya motor Beat, sudah tahu ya. Saya sharekan pagi siang ya, laku lumayan 9.750.000, betul ya, lumayan buat tambah untuk pembangunan. Oh ya, masuk saudara. Udah saya nggak berpikir, bahwa saya ngomong ke anak saya, kamu pakai motor itu ya, motor yang tua untuk ke Solo Tiko, nggak apa-apa lah, Tuhan pasti tolong ya. Meskipun saat pernah di tengah jalan ya macet karena putus fan beltnya, padahal fan beltnya itu tidak bisa dibeli sembarangan karena itu motor antik saudara ya. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang bisa dipakai. Nah, pendek kata itu berjalan, kita bisa bangun terus sampai hari ini masih berjalan. Sudah berapa bulan? Februari, Maret, April, Mei, Juni, sekitar 3,5 sampai 4 bulan. Berikan gemulan yang meriah bagi Tuhan. Dan yang saudara perlu tahu, kemarin itu istri saya coba kalkulasi pengeluaran yang tercatat. Karena ada beberapa kadang-kadang beli apa, notanya mungkin nggak tahu kemana gitu kan. Yang tercatat 4 bulan ini sekitar berapa? 135 juta kita sudah pakai untuk pembangunan. Sedikit apa banyak saudara? Sedikit apa banyak? Semua dari mana? Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Oh, saya berpikir, luar biasa, bayangkan 5 juta. Tuhan kirim 135 juta. Saya hitung-hitung, ini kok kayak bangun rumah ya. Iya, bahkan punjul kok bangun rumah saudara. Saya berpikir sampai hari ini, aduh, ya Tuhan masih kurang banyak. Ini belum itu, ya sudahlah, itu urusan Tuhan. Tapi yang saya lihat, ketika saya perhatikan, saya renungkan, ada beberapa orang juga sharing cerita dengan saya ketika mereka mulai hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan. Mereka hidup, mereka bersaksi, mereka diberkati. Ada yang Tuhan bukakan orderannya terus berjalan. Ada banyak hal yang mereka bersaksi cerita. Lalu saya mulai berpikir, kok bisa ya?
Saya baru ngalami, jujur saya baru ngalami. Dalam waktu 3 bulan. Dan itu saya tuh gak pernah terima kepokan langsung blek. Waduh, belum. Saya pikir kalau Tuhan kasih blek langsung, saya pikirnya bongkar semua, bangun baru, betul gak? 1 juta ya saudara. Tapi karena waktu itu kita melangkah dengan apa yang ada dan sangat sedikit, sehingga saya ya bongkar sana sedikit, bongkar sini, ada berkat mulai bongkar. Saya total sekitar 130 juta rupiah. Dan ini masih terus berjalan. Satu hal yang Tuhan ingatkan bahwa ini proyeknya Tuhan. Ini keinginannya Tuhan. Membangun bait Allah, membangun gereja. Bukanlah sebuah hanya pemikiran manusia, bangun gedung gereja, bukan. Kalau kita belajar dari Alkitab bahwa bait Allah adalah tempat yang didesain oleh Tuhan sebagai tempat di mana Allah berjumpa dengan umatnya, lebih daripada sekedar gedung atau tempat atau rumah. Tapi bait Allah adalah sebuah tempat yang didesain oleh Tuhan. Pertama kali Allah mendesain bait Allah untuk apa? Untuk supaya Allah hadir dan umatnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita baca Alkitab sejak Perjanjian Lama. Saya ini bukan khotbah yang seperti biasa, tapi saya ingin cerita saja kepada saudara. Pada waktu Abraham disuruh meninggalkan tanah Ur Kasdim, keluar lalu ke Kanaan. Tuhan perintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim dengan tujuan supaya apa? Supaya Abraham beribadah kepada Allah yang benar. Di Ur Kasdim keluarganya adalah keluarga yang menyembah berhala, tapi Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk ke tempat di mana Abraham bisa beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan nggak bisa pakai Ur Kasdim itu sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah? Bisa. Tetapi Tuhan punya cara dan Tuhan punya kehendak, saudara. Kalau lihat kasus ini, meskipun mungkin di Ur Kasdim bisa saja Abraham mungkin beribadah kepada Allah, tetapi di dalam rancangan Tuhan itu tidak bisa. Sebab apa? Tuhan sudah menetapkan bagi Abraham bahwa Kanaan adalah tempat di mana Abraham akan beribadah kepada Allah. Ketika Abraham keluar dalam perjalanannya, kita ingat satu kali saat Abraham diberi oleh Tuhan anak Ishak yang sudah dinanti-nanti. Lalu Tuhan minta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Sebagai dalam konsep ibadah mereka bahwa ibadah itu adalah sebuah persembahan kepada Tuhan. Lalu Abraham membawa Ishak sampai akhirnya mereka naik ke sebuah gunung. Dan gunung ini adalah Gunung Moria, di mana kemudian Abraham membangun mezbah dan mulai mempersiapkan Ishak menjadi korban. Ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, lalu Tuhan menghentikan Abraham dan Tuhan membuat Abraham melihat ada domba yang disediakan oleh Tuhan sebagai pengganti dari Ishak. Akhirnya domba itulah yang jadi korban bakaran. Ya, sampai hari ini ada banyak orang kontok-kontokan yang dikorbankan itu Ishak apa Ismail? Siapa saudara? Siapa? Salah, domba. Loh, yang dipotong kan domba. Ishaknya nggak dikorbankan, betul nggak? Ishak apa Ismail Ishak orang. Yang dikorbankan domba, saudara, ya kan?
Coba berpikirnya yang jernih gitu saudara. Ya. Di mana? Di Gunung Moria. Tuhan hadir kepada ibadah Abraham. Disitulah korban dipotong, korban sembelihan yang disediakan oleh Tuhan, yaitu seekor domba. Dan kemudian di titik itulah Gunung Moria menjadi pusat ibadah keturunan Abraham. Kiblatnya ke Gunung Moria. Itulah sebabnya Abraham harus pindah dari tanah Ur Kasdim ke Kanaan, karena di situ ada tempat yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Abraham sebagai pusat ibadah mereka, yaitu di Gunung Moria. Sudah nanti baca di Kejadian 22 ayat 2. Coba Kejadian 22 ayat 2 ya. Buka Alkitab dulu. Ini tadi musiknya tidak masuk ke rekam. Makanya saya tadi lihat di situ, aduh. Nggak tahu nanti bisa diupload nggak ya. Kejadian 22 ayat 2. Dikatakan firman Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah apa? Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Siapa yang menunjukkan tempat Moria itu? Tuhan. Tuhan jelas menunjukkan di Moria. Kalau sudah baca ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku. Siapa yang bersumpah? Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya dan seterusnya. Lalu saudara perhatikan, setelah Abraham taat melakukan di Moria itu, maka Abraham menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Keturunannya akan menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Perhatikan, ketika Abraham taat melakukan perintah Tuhan, yaitu beribadah di mana? Di Gunung Moria dengan mempersembahkan anaknya Ishak. Kemudian Tuhan berkata, Tuhan memberkati Abraham dengan berkat yang luar biasa. Artinya yang pertama, Tuhan menetapkan bagi kita tempat, bicara juga tempat di mana kita beribadah. Dan ketika kita melakukannya seperti apa yang Tuhan mau, disitulah Tuhan berkatnya disediakan. Yang berikutnya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Salah satu tujuannya, Tuhan berkata, aku akan menjadikan mereka menjadi kerajaan imam. Artinya sebuah kerajaan yang baru, di mana bukan di Mesir tetapi di Kanaan. Dan waktu mereka perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, di tengah jalan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat bait Allah atau tabernakel. Dan apa yang dilakukan? Di mana bait Allah didirikan, maka umat Allah berkemah di sekitar bait Allah, memutari bait Allah. Masing-masing sudah ditentukan, setiap kaum suku ditentukan tempatnya di mana, di utara, timur, barat, selatan, masing-masing sudah ada tempatnya. Bait Allah berada di center, pusat. Artinya apa? Tuhan inginkan bahwa pusat kehidupan orang Israel adalah bait Allah. Tuhan memerintahkan tabernakel dibuat di tengah-tengah umat Israel. Umat Israel semua harus berkiblat kepada tabernakel atau bait Allah. Karena tujuan Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Bukankah ketika Musa berbicara kepada Fir'aun, Musa berkata, biarlah kami keluar supaya kami dapat beribadah kepada Allah.
Di tengah jalan, Tuhan mengajari mereka supaya pusat mereka, kiblat mereka adalah bait Allah sebagai tempat untuk beribadah. Saudara tahu, yang menjadi rahasia umat Israel bertahan melewati padang gurun yang ganas itu apa? Ketika ada bait Allah. Setiap kali bait Allah itu mulai bergerak, karena tiang awan mulai bergerak, Tuhan mulai bergerak, umat Israel mengikuti kegerakan itu. Dan itulah yang melindungi mereka, itulah yang menjagai mereka. Adanya tiang awan, tiang api, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Jadi rupanya rahasia umat Israel bertahan mengarungi padang gurun yang keras dan berjalan menuju Kanaan adalah ketika ada bait Allah di tengah-tengah mereka. Tuhan menjagai mereka, Tuhan pelihara mereka. Lalu kemudian ketika orang Israel sudah tinggal di Kanaan, di mana di situ sebetulnya Kanaan di tempat di mana Abraham juga mendirikan mezbahnya, yaitu bait Allah di Gunung Moria itu. Pada masa raja-raja, kemenangan Israel terjadi saat tabut perjanjian yang merupakan perabot dari bait Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Ketika ada tabut perjanjian, mereka mengalami kemenangan dari peperangan. Saudara, salah satunya zaman Daud. Waktu Daud ditabiskan jadi raja, apa yang dikerjakan oleh Daud pertama kali? Apa, saudara? Waktu Daud ditabiskan jadi raja, yang dikerjakan oleh Daud pertama kali adalah dia mempersiapkan pasukannya yang tidak seberapa besar untuk menyerang Yerusalem, untuk merebut Yerusalem. Waktu itu Yerusalem dikuasai oleh kaum Yebus yang punya tentara yang besar. Waktu mereka datang mau menyerang Yerusalem, orang-orang Yebus memandang rendah. Karena apa? Daud tidak datang dengan pasukan yang cukup banyak, tapi di awal pengurapan Allah atas Daud menjadi raja, yang dilakukan Daud adalah merebut Yerusalem, dan akhirnya Yerusalem bisa direbut dari kaum Yebus. Apa pentingnya Yerusalem direbut oleh Daud? Yerusalem adalah sebuah kota yang letaknya di atas Gunung Moria, di daerah Moria. Artinya apa, saudara? Artinya sebetulnya tetap kiblat orang Israel adalah di tempat di mana bait Allah itu ada. Itu yang menjadi kerinduan Daud. Rebut itu menjadi tempat di mana dibangunlah di situ tabernakel Daud. Ya, kemah Daud. Sejak zaman Abraham, sejak zaman orang Israel sampai Daud, ya, di Gunung Moria menjadi titik pusat ibadah yang sudah ditentukan sejak Abraham sampai akhirnya Daud. Dalam 2 Samuel mencatat bahwa hal yang pertama yang dilakukan Daud ketika dia menjadi raja adalah merebut Yerusalem. 2 Samuel 5 ayat yang kelima. Dan apa akibatnya? Pada zaman Daud, kerajaan Israel sangat berkembang. Mengalami kemenangan pertempuran luar biasa. Karena apa? Sikap hati Daud. Kita bisa lihat dalam Mazmur 26 ayat 8. Coba Mazmur 26 ayat 8, saudara. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat 8. Yuk, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemaya.
Dikatakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Inilah hati yang dimiliki oleh Daud. Dia cinta akan kediaman, rumah kediaman Tuhan. Oleh karena itu ketika dia jadi raja, yang direbut pertama kali adalah Yerusalem. Daud ingin mendirikan bait Allah di tempat di mana Tuhan sudah tentukan, di Yerusalem, di Moria. Dia rebut karena Daud mau belajar apa? Dia cinta akan tempat kediaman. Bagi orang Israel, bait Allah itu menjadi sentral sampai hari ini, Saudara. Sampai hari ini. Kalau Saudara baca setelah Daud, memang Daud ingin mendirikan bait Allah. Dia berkata, sedih hatinya karena rumahnya dibuat dari kayu aras, tetapi bait Allah Tuhan kok masih tinggal di kemah. Tapi Tuhan berkata kepada Daud, enggak Daud, bukan kamu yang membangun bait Allah, tetapi anakmu. Ya, karena apa? Tuhan melihat tangan Daud penuh dengan darah, suka berperang. Tapi kemudian Daud tetap menurut, dan akhirnya Tuhan pakai Salomo. Salomo mendirikan bait Allah yang terbesar pada waktu itu, dan luar biasa. Salomo mendirikan rumah bait Allah yang luar biasa. Dan di mana Salomo mendirikan bait Allah? Di Gunung Moria. Kalau sudah belajar apa yang dilakukan Yesus, sama. Yesus dalam pekerjaannya, pelayanannya, dia senantiasa kembali lagi ke sinagog, ke bait Allah untuk belajar firman. Sejak kecil dia diajar ke sinagog, ke bait Allah untuk belajar firman. Sejak kecil dia lakukan itu. Bahkan ketika dia pelayanan, dia senantiasa pergi ke sinagog, ke bait Allah. Untuk apa? Belajar firman. Kembali lagi kalau kita baca Yohanes 2 ayat 17, sampai murid-muridnya ketika melihat apa yang dilakukan Yesus, di mana dia sangat marah ketika bait Allah dipakai sebagai tempat jualan dan lain sebagainya. Tuhan marah, Yesus marah, dia jungkir balikan. Dan pada waktu itu murid-muridnya teringat akan ayat tadi, Mazmur 26 ayat 8, bahwa cinta untuk rumah Tuhan itu menghanguskan. Aku suruh baca dari Yohanes 2 ayat 17. Ya, murid-muridnya melihat Yesus sangat mencintai rumah Tuhan. Yesus sangat mencintai bait Allah. Dia nggak mau bait Allah dipakai untuk sembarangan. Bait Allah adalah tempat di mana Tuhan hadir, umat Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Yesus menghargai bait Allah. Lalu zaman perjanjian baru, kalau sudah lihat orang-orang percaya, rasul-rasul, meskipun dalam keadaan mereka ditekan luar biasa, mereka nggak bisa kumpul, tapi mereka masih berusaha untuk apa? Untuk kumpul. Di ruang-ruang tertutup, dikunci, mereka berkumpul. Memang mereka tidak bisa berkumpul di bait Allah, tapi ketika ada kesempatan mereka membuat bait bagi Tuhan, mereka akan buat. Ada sudah lihat perkembangan di mana akhirnya Timotius diutus oleh Tuhan menjadi gembala di Efesus, menggembalakan umat Tuhan, membuat bait Allah di situ, gereja zaman sekarang. Ya, akhirnya orang-orang percaya dikumpulkan, digembalakan. Sekarang dikenal dengan nama gereja. Gereja itu dari bahasa Portugis, igreja. Itu berasal dari kata Yunani eklesia. Eklesia itu artinya dipanggil keluar. Ek itu keluar, kaleo itu dipanggil keluar, yaitu orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mereka dikumpulkan dalam rumah Tuhan menjadi satu kumpulan yang disebut gereja. Jadi rupanya perjanjian baru juga Tuhan ingin kita memiliki satu titik, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersatu bersama di dalam rumah Tuhan yang kita sebut hari ini sebagai gereja. Baik itu mungkin tempatnya maupun orang-orang yang ada di dalamnya sebagai
gereja. Hari ini saudara, hari ini orang Yahudi itu mereka sedang berbondong-bondong kembali dari sebaran di seluruh dunia ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka merindukan bait Allah itu dibangun kembali. Hari ini sisa-sisa yang ada dari bait Allah hanya sedikit, ada satu tembok di sebelah barat. Dan disitulah orang Israel sebagai tempat untuk berdoa, mencari Tuhan. Mereka sangat merindukan Tuhan. Kalau saudara datang ke sana, suasananya beda. Itulah yang disebut tembok ratapan. Mereka berdoa, mereka merindukan bait Allah itu dan mereka kumpulkan dana luar biasa untuk bangun kembali bait Allah. Mereka kembali dari berbagai penjuru dunia kembali yang dikenal oleh orang-orang di luar sebagai gerakan Zionis. Gerakan kembalinya orang Israel ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dipisahkan dari bait Allah. Dan saudara tahu, di tengah-tengah bangsa lain yang lebih besar dan memusuhi, Israel tetap berdiri menjadi negara yang sangat diperhitungkan sampai hari ini. Karena sikapnya taat kepada apa yang Tuhan lakukan sejak zaman Abraham, menghargai dan mencintai bait Allah di mana Tuhan hadir. Apa hal yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Yang saya ceritakan, yang pertama saudara, bahwa kehendak Allah adalah Tuhan ingin Allah saja yang menjadi pusat dari kehidupan dan hati kita, berada di tengah-tengah kehidupan kita, bukan harta kita, bukan kenyamanan kita, tapi jadikan Tuhan pusat dari hidupmu. Saya perhatikan ketika bangsa Israel, Musa mau mendirikan bait Allah, rumah Tuhan, semua memberikan persembahan apa yang dimiliki, semua diberikan, dan Tuhan membuat hal yang luar biasa. Akhirnya bait Allah dibuat. Zaman Salomo sama. Salomo mengeluarkan semua perbendaharaan, bahkan rakyat mereka berbondong-bondong, mereka memberikan persembahan, dan itu tidak membuat mereka menjadi miskin. Karena suruh baca di zaman kisah Salomo, ekonomi luar biasa diberkati Tuhan. Sampai hari ini kalau saya lihat, kenapa orang Israel secara ekonomi kuat, secara militer luar biasa, dalam keadaan dulu pernah menjadi satu bangsa yang tidak ada tempat, bahkan dia bangsa tetapi terusir dari negaranya. Israel pernah mengalami itu, saudara. Tetapi hari ini mungkin kok negaranya itu sama Jawa saja jauh, mungkin sebesar apa ya, Jawa Tengah saja masih besar Jawa Tengah, bayangkan. Tapi punya power luar biasa. Salah satu yang ditunjukkan dari kehidupan orang Israel, mereka senantiasa menghargai bait Allah sampai hari ini. Mereka dalam hidup mereka, kalau saudara lihat hidup mereka senantiasa menjaga, meskipun akhirnya mereka kadang-kala terjebak dalam ritualitas, ritual saja. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan, bahwa pusat hidup kita adalah Tuhan yang tinggal di bait Allah. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil? Bahwa kehadiran Allah di rumah Allah hari ini direpresentasikan dalam gereja. Tidak bisa tidak, gereja adalah menjadi tempat di mana umat bisa mengalami kehadiran Tuhan. Ada orang berkata, suka pulang gereja. Ya, dalam situasi tertentu memang kita nggak bisa mengharapkan gereja kalau lagi perang dan sebagainya. Tetapi Tuhan pakai gereja untuk menjaga umat Tuhan, untuk memelihara umat Tuhan, untuk memelihara iman umat Tuhan. Ya, Tuhan pakai gerejanya. Sampai hari ini Tuhan pakai. Saya berpikir, kan dalam keadaan apapun kok
Ya, Tuhan tetap saja hari ini ada gereja-gereja yang bermunculan di mana-mana karena itu konsep Tuhan, itu cara Tuhan. Ya, saya tidak menyalahkan kalau ada orang yang kemudian seolah-olah seperti anti gereja. Karena latar belakangnya. Tapi banyak dari orang, mereka boleh menjadi percaya dan kuat imannya ketika ya, mereka tergabung dalam gereja. Bait Allah di mana Allah hadir. Yang ketiga, Tuhan ingin bahwa kerinduan hati orang percaya adalah cinta Tuhan yang diwujudkan dalam cinta kepada rumah Tuhan. Kadangkala cinta itu butuh objek, saudara. Kalau kita cinta tapi nggak ada objek, nggak halusinasi, hanya bayangan saja. Cinta itu butuh objek yang dicintai. Ketika kita berkata cinta Tuhan tuh nggak kelihatan. Tuhan itu roh. Lalu bagaimana caranya kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan? Salah satu yang Tuhan pakai adalah ketika kita mencintai rumah Tuhan, itulah sebagai wujud kita cinta kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang akhirnya menjadi alergi kadang-kala dengan rumah Tuhan, dengan gereja, gara-gara ada oknum. Memang tidak bisa dipungkiri ada oknum yang memakai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri di gereja. Betul? Sehingga orang menjadi alergi. Yang salah bukan gerejanya, tapi yang salah oknum itu. Karena sebelum prinsip Tuhan tetap, sejak zaman Abraham terus sampai hari ini prinsip Tuhan tetap. Tuhan hadir di baitnya, Tuhan hadir di rumah Allah, Tuhan hadir. Dan Tuhan pakai rumah Tuhan untuk apa? Memelihara umat Tuhan, dipelihara hidup umat Tuhan. Nah, cinta itu butuh objek. Ketika engkau berkata aku cinta Tuhan, terus piye? Masa mau ngomong toh aku cinta Tuhan? Kadang-kadang kalau ada orang lagi jatuh cinta kan, ngomong cinta, apa buktinya? Ada sesuatu yang ditindakan, betul nggak? Kalau berani ya dilamar. Maukah engkau menjadi istriku? Ada nggak yang maukah engkau menjadi suamiku? Ada nggak? Enggak ya, biasanya cowoknya yang minta. Tapi ada sesuatu yang nampak dan itu bisa menjadi objek dari cinta. Salah satu yang Tuhan berikan untuk kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan adalah ketika kita mencintai rumah Tuhan. Dan saudara perhatikan, sejak zaman Abraham sampai sampai sekarang, contoh yang jelas Israel, orang-orang yang mencintai tempat kediaman Tuhan mengalami berkat yang luar biasa sampai hari ini. Tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Yang keempat, saya dengan beberapa pengurus beberapa minggu yang lalu kami berkumpul bersama. Kita membahas, kita bicara. Ini saya sampaikan bukan karena gereja butuh duit, bukan. Tapi karena dalam perjalanan justru saya melihat ketika kita lakukan semua untuk Tuhan, mencintai Tuhan, Tuhan justru menunjukkan kedahsyatannya di tengah-tengah hidup kita. Makanya di awal saya berkata, saya melihat betapa ajaibnya Tuhan. 5 juta loh, ditambah motor 1, berapa? 9 tambah 5 berapa? Ya 15 juta lah. 15 juta. Sampai hari ini ketika kami hitung semua hampir 130 juta. Dari mana? Sementara gereja masih harus untuk ada biaya
biaya untuk operasional, paling tidak operasional gereja untuk listrik dan sebagainya sekitar 700-800 ribu setiap bulannya. Belum yang ini, yang itu, dan banyak hal. Kita juga masih ada kewajiban yang harus dilakukan. Itu berjalan terus sementara pembangunan yang berjalan. Saya berpikir dari mana ini? Saya melihat justru di situ saya melihat kedahsyatan Tuhan ketika kita menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara memberi atau tidak memberi, saudara cinta atau tidak cinta, tapi Tuhan tetap menghargai rumah Tuhan. Dan Tuhan bisa melakukan dengan cara apapun untuk menyelesaikan proyeknya Tuhan. Amin. Tapi pertanyaannya, maukah saudara terlibat dan mengalami kedahsyatan Tuhan? Ambil bagian dalam mencintai rumah Tuhan. Oh Pak, saya nggak punya duit. Enggak. Tidak hanya butuh duit gereja, rumah Tuhan, mencintai rumah Tuhan bukan hanya memang itu diperlukan, enggak, tapi enggak. Bisa lewat doa. Mau berdoa. Bisa lewat mungkin memperhatikan apa ya yang dibutuhkan untuk rumah Tuhan itu apa. Oh, paling tidak aku bisa melakukan ini, kerjakan saja. Dari hati yang mencintai Tuhan, dan engkau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan menolong dalam hidup saudara. Sampai hari ini, kalau sudah sekitar mungkin 80% lah bisa dipakai. Jujur ya, kalau saya boleh jujur, pembangunan ini tidak diambil dari persembahan yang ada di gereja ini dari saudara, tidak ada. Dari mana? Dari mana saudara? Dari mana dong? Dari Tuhan. Dia punya cara, 1001 cara. Kadang-kadang sudah bicaranya saya kadang-kadang geleng-geleng, aduh. Waktu kan di awal saya fokuskan ke tempat ibadah. Pokoknya tempat ibadah harus selesai, bisa dipakai, toilet nyaman dan semua, pokoknya bisa dipakai. Sampai pokoknya habis-habisan. Lalu tiba giliran mau buat pastori di belakang, saya ngomong dengan istri saya, duitnya serano iya, tinggal tukang seminggu lah, sekitar 2 juta, ya sudah jalan saja. Saya belajar, kalau saya berpikir nanti saya tinggal di mana ya, anak-anak saya tidur di mana ya, dari saya punya rumah yang ya lumayan lah, tiba-tiba masa kami nggak bisa ada tempat tinggal, tempat tidur, tapi saya tahu nggak lah, kita menomorsatukan Tuhan, buat semua untuk Bait Allah, untuk gereja. Begitu masuk gereja sudah bisa tinggal, nanti beberapa paling udah mulai karpet, nanti di atas diberesin itu. Saya mulai beresin belakang, keadaannya amburadul, enggak luar biasa. Saya kadang-kadang kalau saya lihat, aduh. Tapi ya sampai hari ini berjalan, waktu kita mau bikin atasnya, karena waktu itu ada orang mau bantu, lalu ngomong begini, ya coba dibongkar atasnya. Waktu atas sudah saya bongkar, tiba-tiba batal saudara. Waduh, padahal atas sudah dibongkar, hujan, wah semua yang ada di bawah rusak semua. Saya pikir, aduh iya, ya weslah, sudah dibongkar, ya sudah, sisa saja. Waktu itu Tuhan kirimkan berkat, bisa beli bat jaringan, supaya ngirit kerja ke dewe, potong sendiri, lalu dibantu ngebauti oleh Pak Vera, untuk Ricky, oleh anak-anak kaum muda bantu membauti, pasang sudah oleh tukang sudah dipasang, dibantu Pak Boto untuk ngepaske titik-titiknya, yuk sudah diukur, pasang, sudah dipasang. Lihat Tuhan, terus piye ini sore itu berangkal sih. Saya mikir ini butuh keramik. Nah, itu banyak juga, sekitar butuh keramiknya. Gak ada duit sudah. Cara Tuhan luar biasa yang pernah saya saksikan. Istri saya punya teman kuliah 30 tahun lebih gak ketemu. Temennya itu punya adik. Temennya itu punya suami, suaminya punya adik.
lalu adiknya digerakkan untuk bantu gereja, rasan-rasan sama temannya istri saya, teman istri saya pernah dengar kalau kita sedang bangun, lalu dia coba kontak cari nomor istri saya dan sampaikan, dan akhirnya terkirimlah keramik, pasir 6 kol, 1 truk, semen 15 sak, uang untuk pasang 5 juta. Waduh, dek, luar biasa. Waktu kami sudah dapat, lalu saya mikir, kindure teh grong-grong piye ya Tuhan ya. Saya mikir, aduh, ya wis lah, saya mikir nanti tak pasang dewi lah. Saya ngomong dengan istri saya, tak masang pian dewi, nggak usah pakai tukang biar ngirit. Saya mulai pikir caranya piye pasang dhuwur ini. Lalu saya buka-buka di YouTube, ada orang bikin alat dari kayu gitu, kayak jungkat-jungkit gitu saudara, kayak apa? Jadi kayak GRC atau gipsumnya ada taruh gini, lalu ditarik ceklek sampai atas tinggal. Saya sampai pikir sama itu, saya tak nggawe ngene ya supaya gue pasang. Jadi sendirian bisa, jadi dicandol kayak gitu kan, sudah atas tinggal. Saya sudah mulai merancang itu sudah. Sampai nyonya saya, ojo engko boyokmu loro wis ora apa-apa. Listrik saya pasang sendiri sudah connect, sudah jadi. Saya sudah pikir itu. Tapi saya mikir juga, iki nggo tuku kerangka bajari, rangkane sama plafonnya. Rono ndak punya duit. Tiba-tiba Tuhan itu baiknya. Kakak saya datang dari Jakarta, antar oma. Lalu dia lihat-lihat di gereja sana, terus ya, oh ini plafonnya piye? Ya sedang dalam perjalanan. Lalu dia ngomong, ya seginilah, aku sing pasang plafonnya. Waduh, saya kaget. Tenan nih, ya saya golek terus, piye masih masang ini? Ya pokoknya terserah. Lalu saya coba cari, dapat orang yang pasang plafon. Saya sampai tanya Pak Boto, Pak pasang plafon harganya berapa? Kalau pasang ini bagaimana? Ada yang pakai PVC itu bagaimana? Akhirnya, oh ya tentukan PVC supaya besok kalau dibongkar masih bisa dipakai. Yes, PVC akhirnya saya dapat pasang. Begitu langsung jadi. Tapi saya malah dek sudah. Kenapa? Tuhan, ini kok jadi apik ngene ya Tuhan. Malah saya pikir gini, apa gerejane ning mburi wae ya? Kok ketok apik ngene? Benar saudara, saya kadang-kadang tapi masuk gereja ning mburi to ya. Apa yang Tuhan lakukan kadangkala? Tuhan ingin lihat cinta kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Amin. Semua. Engkau anak-anak muda, kalau hidupmu ingin diberkati, nomor satukan Tuhan. Saya ngomong dengan anak saya Yosua. Yosua itu nggak apa-apa cerita Yosua. Dia ngomong, Pak, sama papa mamanya punya waktu luang banyak sebelum kuliah. Ya, gitu. Dia juga sedang bergumul mau kuliah di mana nggak ngerti. Saya juga ada saudaranya di istri saya ngomong, anak istri saya ngomong, ya kuliahkan ke sini biayanya sekian. Orang dedet duitnya masuk ke pembangunan. Loh kok iso? Orang dikelompoknya. Iya. Saya mikir, kok aku dedet ya malah dilepok-lepok pembangunan, anakku harap kuliah orang duit. Tapi ya tidak apa-apa lah. Nanti Tuhan pasti sediakan. Tiba waktunya ya. Anak Tuhan itu memang pas-pasan. Pas butuh pas ono saudara. Percaya saja ya. Saya sudahlah percaya. Yosua lalu cerita, ya dia pengen ngisi waktunya. Tiba-tiba dia cerita dia daftar di Grab saudara, yang sepeda listrik gitu loh. Saya tadinya sebagai orang tua yang aduh, piye ya wis lah, ora apa-apa, pengalaman. Hari pertama dia nge-Grab, tak goleki saudara. Aku muter ning ndi anakku yo. Aku mau pikiranku, aduh, tak goleki ning ndi anakku. Orang ketemu, sampai kedua ketemu ada aja, tapi saya nggak berhenti. Tak lihat ya wes aman-aman saja. Saya pulang.
Tapi saya mau cerita apa ya, tapi gini, semua saya masukkan ke rumah Tuhan. Karena bagi saya, prinsip saya, ketika hidup kita mencintai Tuhan lebih dari semuanya, kita akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya ngomong kepada Yosua, belajar firman begini. Di dalam Alkitab dikatakan, persembahkanlah hasil pertama dari apa yang kau miliki. Kau akan melihat pertolongan Tuhan. Ini Papa hanya ngomong firman. Terserah kamu. Kalau kamu ingin melihat pertolongan Tuhan, kamu dapat berapa persembahkan kepada Tuhan. Itu tergantung imanmu. Beberapa waktu yang lalu ada anak Tuhan. Ya saya cerita sajalah. Roja. Tahu ya, Lia yang praktek. Waktu dia kerja di Surabaya, gaji pertama dia ngomong kepada istri saya, Bu, saya kirim ya, ini gaji pertama saya untuk taburan. Saya sama istri saya sampai nangis. Kok bukan ke gerejamu saja? Enggak. Kalau saya melihat sekarang dia jadi guru di sana, sudah, saya percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Orang yang mencintai rumah Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, sama saja orang itu sedang mencintai Tuhan. Ada objek yang menjadi objek cintanya kepada Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Hari ini saudara, saya ingin setiap saudara ngalami terobosan dalam Tuhan. Bukan hanya gereja, bukan hanya padahal lo ceritain bisa ento samono ya. Masalahnya bukan ujungnya itu dapat segitu. Masalahnya, maukah engkau sungguh-sungguh cintakan Tuhan? Tanya pada Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk rumah Tuhan? Untuk menunjukkan aku cinta Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan Allah yang sama sejak Abraham, Israel, Daud, Salomo, bahkan sampai Israel modern hari ini pun, ketika mereka punya hati untuk rumah Tuhan, Tuhan membela dan menjagai mereka. Amin. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan datang berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Singers, saya undang kita maju ke depan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang
terbaik. Ini saatnya Tuhan, Walau kadang kami menunjukkan cinta kami kepadamu Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadangkala cara Tuhan tidak seperti cara kita. Tuhan seringkali justru menantang ketika kita berpikir tidak mungkin Tuhan. Kepada wanita dan anaknya yang dalam keadaan kelaparan hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, Tuhan minta seluruhnya. Secara manusia tidak mungkin. Tapi tantangan Tuhan itu tidak pernah berhenti hanya ketika Tuhan menuntut. Tapi di balik semuanya itu Tuhan ingin menunjukkan pertolongannya, kuasanya yang luar biasa bagi kita yang mau berani berjalan dalam waktunya Tuhan, bergerak pada waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ketika kita mau melangkah menurut waktunya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan, kadang-kala mungkin kita sulit mengerti. Mungkin wanita dan janda dan seorang anak ini sulit mengerti bagaimana dalam keadaan justru dia yang butuh, dia yang perlu, malah itu yang diminta oleh Tuhan. Sulit mengerti. Kadang-kala kita berpikir ini menjadi satu tantangan, cobaan. Tapi wanita dan anaknya, janda dan wanita anaknya ini tetap percaya dan dia hanya kerjakan. Ketika dia kerjakan, waktu Tuhan yang terbaik, saat itu Tuhan memelihara hidup melewati masa-masa kelaparan. Saudara, waktu inilah waktu yang terbaik untuk kita berbuat untuk Tuhan. Mungkin kita berpikir keadaannya begini Tuhan, sulit ini Tuhan. Tadi di depan kesaksian Pak Yus luar biasa. Dia berkata keadaannya sulit, sedang rugi. Dan saya tahu ketika mungkin beliau rugi itu tidak bicara tentang 1.000-2.000 rupiah. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan rugi saudara. Tetapi sebuah hati dalam kesaksian tadi berkata, aku tetap menabur, melakukan untuk Tuhan, mencintai Tuhan. Hatinya tidak diletakkan di atas dasar harta dan keuangan, tapi karena cinta kepada Tuhan. Hari ini saya tidak janjian untuk Pak Yus bersaksi tentang hal ini, tapi ketika dia bersaksi, saya melihat dan saya juga pasti akan melihat tangan Tuhan dahsyat melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Amin. Kalau hari ini saudara ingin mengalami bagaimana Tuhan tolong Abraham, Tuhan tolong Daud, Tuhan berkati Salomo, bahkan umat Tuhan sampai hari ini Tuhan berkati orang Israel karena sikap hati mereka dengan Tuhan tidak main-main, cinta mereka kepada Tuhan. Hari ini waktunya kita melakukan untuk Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Tolong kami Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Firman yang sudah kami dengar hari ini, kami percaya bahwa setiap firman pasti Tuhan punya maksud bagi kami. Amin. Tuhan, tolong untuk kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam ketika umat Tuhan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Apalagi ketika umat Tuhan melakukan apa yang sedang menjadi proyek Tuhan, apa yang sedang menjadi misi Tuhan, maka kami akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kiranya Roh Kudus Engkau yang bekerja di hati kami. Amin. Hari ini kiranya Roh Kudus Engkau yang bekerja dan melakukan sesuatu dalam hidup kami. Amin. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan kami mau belajar meletakkan hati kami, meletakkan hidup kami di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan akan menolong menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Naikkan pujian segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Mari angkat tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan, diberkatilah pelayananmu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati hidupmu dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama-sama amin, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.